Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mendengarkannya. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan kita semua, bagi kita semua, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihatkan dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripada aku Paulus. Salam ini kutuliskan dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu bekerja supaya tidak menjadi beban. Sekali lagi, tema bagi kita semua pada hari ini yaitu bekerja supaya tidak menjadi beban. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah melihat dan sudah membaca bagaimana nasihat
daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana Paulus mengharapkan supaya jemaat yang ada di Tesalonika hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi hidupnya terus bekerja supaya tidak menjadi beban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, secara eksplisit Tuhan telah memberikan teladan kepada kita dan sekaligus sebagai perintah agar kita juga turut bekerja dan berkarya. Itulah sebabnya sebagai perintah agar kita juga turut bekerja dan berkarya. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga menegur dan sangat keras kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan juga jika ada seorang percaya yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja, jikalau seorang tidak mau bekerja, dikatakan tadi, janganlah ia makan. Paulus tidak asal berbicara, namun juga memberikan contoh bagaimana ia bekerja sebagai seorang pembuat kemah untuk menyokong kehidupannya. Paulus juga menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia juga ada tindakan di dalam kehidupannya. Dia juga seorang pekerja keras. Dikatakan kalau kita melihat dalam sebuah sejarah bahwa Paulus juga seorang pembuat kemah. Jadi dia bekerja supaya hidupnya itu tidak bergantung dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus berkata, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kemudian sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan ini, kalau kita menjadi beban bagi orang lain, maka kita juga tidak akan menjadi berkat. Kalau kita tidak rajin bekerja, maka kita akan menjadi beban bagi orang lain. Tetapi kalau kita tidak menjadi beban, pastinya kita otomatis kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena orang yang menjadi beban itu, orang lain tidak akan diberkati. Orang lain akan bersungut-sungut dan akan marah dengan setiap tingkah lakunya. Oleh karena itu jemaat-jemaat diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus hari ini mengingatkan kita. Dia juga sudah memberikan contoh dan teladan. Dan oleh karena itu, mari kita mengikuti teladannya supaya kita terus bekerja dan jangan bermalas-malasan. Supaya kita tidak menjadi beban bagi setiap orang. Sedang jemaat Tuhan mungkin ada di antara kita yang saat ini mungkin dalam pengangguran, yang sedang mencari pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kita, memberikan pekerjaan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini Rasul Paulus menekankan bagi kita semua, mari bekerja supaya tidak menjadi beban. Seperti perikop juga dalam 2 Tesalonika ini dikatakan berdoa dan bekerja. Kita tidak cukup hanya bekerja saja, tetapi ketika kita bekerja, kita juga harus membawanya dalam doa supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, adalah sangat memalukan jika ada seorang Kristen yang tidak mau bekerja, malas dan selalu mengharapkan belas kasihan dari orang lain atau menjadi beban bagi orang lain. Padahal secara fisik ia sehat dan masih dalam usia yang produktif atau masih dalam usia yang bisa dikatakan bisa masih bekerja dan berusaha. Jadi jikalau kita atau sebagai orang Kristen kita tidak mau bekerja atau bermalas-malasan, maka kita tidak akan menjadi berkat. Maka itu bukan orang Kristen yang benar. Tetapi orang Kristen yang benar itu dia akan terus berusaha dan bekerja supaya hidupnya menjadi berkat dan tidak menjadi beban. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini, renungan hari ini mau mengajarkan kita dan Rasul Paulus mau ingatkan kita. Jikalau ada pun orang yang demikian, kita jangan mengikuti, tapi mari kita terus bekerja dan berusaha, maka Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan.
Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Saya percaya kita jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita jemaat-jemaat yang rajin. Maka ketika kita rajin, kita akan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami bekerja dan kami tidak menjadi beban bagi orang di sekitar kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati pekerjaan, bahkan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.